kelapa sawit itu masih bisa menyerap air, tapi minim gitu. Iya. Ditambah tanah yang udah ditanami sawit itu memiliki penurunan penyerapan air karena di situ dia udah mengering gitu. Perlahan dihapus angin, Jogja yang beku mendingin, menari menghancurkan alam raya yang kecewa. Dibuatnya malapetaka kabar berjeru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekarang alhamdulillah ini kegiatan perdana yaitu podcast official dari HMI Cabang Pontianak dari bidang digitalisasi dan inovasi. Ini perdana pertama kali yaitu ngopi bareng HMI atau disingkat nge-HMI. Di podcast ini seperti biasa, ini sebenarnya hal yang biasa di HMI, berdiskusi, bercerita, sharing, dekat dengan isu-isu dan gagasan. Tapi yang membuat beda cuman hari ini ada kamera untuk memfasilitasi jadilah podcast seperti itu. Nah, di sini telah hadir teman seperjuangan saya, pengurus juga telah hadir Abdurrahman dari Departemen Hak Asasi Manusia Lingkungan Hidup HMI Cabang Pontianak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Mantap. Sehat ya. Ini sebenarnya janggal ya kami pagi-pagi ini podcast karena biasanya kadar-kadar HMI itu anti kepagian, tidak ada morning person, semua masih tidur. Ya, hari ini di pagi hari yang cerah, di hari Jumat lagi berkah ya, kita ngadakan diskusi, tanggapan untuk narasumber. Jadi Bapak spesial Pak hari ini, Pak Rohman, karena jadi pemateri narasumber pertama nih. Spesial ya. Spesial sekali, first sekali. Rohman kuliah di IAIN di fakultas Sekarang Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. komunikasi. Jurusannya Pak? Jurusannya itu Komunikasi dan Penyiaran Islam. Komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, itu tuh kalau boleh tahu tuh mungkin kuliahnya atau mata kuliahnya seperti apa itu Pak? Nah, sebenarnya kalau orang tidak tahu ke dalamnya juga tidak bakal tahu nih sebenarnya. Di KPI itu ada bahas tentang jurnalistik, public relation atau humas, sama broadcasting. Kebetulan saya ngambil broadcasting di situ. Nah, broadcasting itu belajar tentang radio, televisi dan perfilman. Oke. Oh, berarti ya, kok di depan kamera berarti udah enggak asing lah berarti. Enggak juga ya. Sehari-hari dah berarti sesuai dengan jurusan. Oh, berarti di HMI di komisariat Dakwah. Komisariat dakwah. Angkatan berapa, Pak? 21. 21, sama-sama ke 21 ya. Ya. Oke. Angkatan 1 ya, ini komisariat dakwah. Mengapa? Mungkin sebelum masuk kepada tema kita, saya ingin berbincang dengan Pak, mungkin pribadi gitu. Dari sekian banyak organisasi pas maba nih, kenapa akhirnya memilih HMI atau masuk HMI waktu itu? Oke, sebenarnya saat saya maba itu ada salah satu organisasi yang menawarkan, udah menggait lah bahasanya. Akan tetapi dia tuh kayak menjelek-jelekan HMI. Oh, seperti itu. Nah, disitulah saya cari tahu HMI. Saya tidak suka kan barang kayak gitu loh. Ya udah, saya masuk langsung di situ. Saya masuk, saya bikin story, habis itu saya blog. Nah, itu ya sih Pak. Oh, itu aja. Nggak masuk HMI, tapi itulah kan kok udah di saat mahasiswa baru kan masih polos-polosnya gitu. Apa yang mungkin
kating-katingnya ngikut seperti itu. Karena saya juga hampir sama juga, jujur pas waktu mahasiswa baru juga seperti itu. Tiba-tiba dia menjelekkan HMI, saya cari tahu Pak. Saya cari tahu, pada akhirnya saya masuk HMI seperti itu. Karena saya berpikir mahasiswa berorganisasi kok menjelekkan yang lain seperti itu, kan tidak etis. Oke, dari Kanda Abdurrahman ya. Berarti Bapak nih merantau kah, asli Pontianak kah? Udah di sini memang. Oh di sini Asli Pontianak. Asli Pontianak ya. Nah kan yang macam Pontianak biasa banyak dari Kubu Raya biasanya. Karena kuliahnya ya di Pontianakan. Jadi masuk HMI Pontianak. Oke. Yang pertama karena sesuai dengan bidang hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Beberapa minggu kemarin ke belakang ya kita juga sama-sama turut kawan-kawan, termasuk juga mungkin ya kader-kader HMI di sana kena bencana banjir. Bukan cuma sekedar banjir itu tergenang, tapi memang banjir besar, banjir bandang seperti itu. Nah, banyak berita, tetapi kita tahu siapa tokoh kontroversi dari hari ke hari, kita tahu udah pasti dari pemerintah dan jajaran seperti itu. Nah, saya dapat catatan di sini Pak. Korban banjir itu sudah tembus 1.000 orang, tetapi respon dari pemerintah, apalagi yang menonjol itu yang menjadi kontroversi adalah belum dinaikkannya menjadi statusnya bencana nasional seperti itu. Ini yang menjadi kontroversi, banyak aktivis, banyak juga influencer yang hari ini mempertanyakan seperti itu. Mengapa banjir yang hampir meratakan rumah-rumah masyarakat ini tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, sedangkan kalau dinaikkan menjadi bencana nasional itu negara-negara dari luar itu bisa mengirim bantuan. Karena tidak adanya status bencana nasional, jadinya tuh terhalang bantuan seperti itu. Banyak juga berita seperti dari Malaysia, dari negara Arab, terhenti bantuannya. Sedangkan Prabowo beberapa kesempatan mengatakan dengan tegas, kami mampu, karena kami tidak menaikkan status menjadi bencana nasional. Tanggapan Pak? Sebenarnya tuh walaupun tidak ditetapkan bencana nasional di situ, bantuan dari negara luar itu sebenarnya boleh, tidak apa-apa masuk. Akan tetapi pemimpin kita itu merasa mampu dan bahasanya kayak menolak semua bantuan gitu, karena menganggap bahwa Indonesia itu bisa bangkit sendiri gitu. Walaupun tanpa ditetapkannya status bencana nasional. Terus kemungkinan besar kenapa tidak ditetapkannya bencana nasional itu ada beberapa hal. Oke. Nah, hampir semua penyebab banjir itu bersangkut paut dengan kepemerintahan. Kan kalau udah ditetapkan bencana nasional ya, semua APBN, semua dana di Indonesia itu bakal dialihkan ke sana gitu. Terus bakal dicari tahu nih dalangnya apa, dalangnya siapa. Nah, kita ndak mau menyimpulkan, akan tapi kemungkinan besar aset-aset mereka itu bakal terancam. Nah, di situ makanya berat untuk melakukan status bencana nasional. Kalau memang sih kayak SBY lah, ambil contoh SBY saat tsunami. Nah, beliau tidak takut. Beliau langsung menetapkan bencana nasional di situ. Walaupun bisa jadi ada ancaman bahwa negara luar itu bisa mendoktrin lagi bahwa gerakan ini Aceh Merdeka
Tapi SBY di situ tidak peduli. Yang penting warga Aceh banyak selamat, tidak kelaparan gitu Pak. Oke, menarik. Ya memang apa yang Bapak katakan memang isu-isu itu juga bergulir dari kontroversi dari pemerintah. Saya juga menanyakan gitu kan hal-hal yang respon dari pemerintah seperti itu. Betul juga kaitannya dengan aset misalnya, atau mungkin zaman Prabowo ini kan efisiensi seperti itu. Tapi juga ada catatan alasannya adalah karena untuk berkoordinasi itu masih bisa Pak dalam pemerintahan. Misalnya gubernurnya, kemarin kita lihat juga di beberapa video, gubernurnya Aceh itu juga masih bisa untuk berkoordinasi, bisa untuk memimpin. Jadi koordinasi pemerintahan itu tidak terputus. Itu alasannya seperti itu. Mengapa bencana tanggapan Pak? Ya, sebenarnya tidak ada alasan sih untuk itu. Karena apa? Ditetapkannya bencana nasional agar cepat pulih. Gitu. Betul. Agar cepat pulih gitu. Ya udah, tidak usah ada alasan lagi gitu. Ditambah ada statement akhir-akhir ini dikerahkannya helikopter. Ya sehari itu ada beberapa lah katanya. Akan tetapi banyak berita dari wartawan lepas, dari relawan, bahwa ada beberapa daerah yang masih belum terjangkau bantuan. Nah, apakah itu bisa disebut hubungan kepemerintahan masih berjalan dengan lancar? Kan tidak gitu. Ada masyarakat yang masih terabaikan di sini bahasanya. Oke, ya. Baik. Itu juga Pak, karena ya saya rasa urgensinya di sini bukan berkutat kepada alasan-alasan bencana nasional. Mungkin memang udah di pasal, tetapi ini nyawa itu. Ini udah 1.000 orang loh Pak. 1.000 orang ini kan cuman bukan sekedar data gitu. Ini korban yang meninggal, rumahnya hancur dan segala macam, trauma beliau seperti apa, kehidupan ke depan seperti apa. Ini juga jangka panjang seperti itu juga mengkhawatirkan gitu keadaan di sana. Saya juga dapat data Pak, masalah pemerintahan ini dalam satu berita judulnya itu pejabat negara ramai-ramai minta maaf di tengah sorotan banjir Sumatera. Seperti ini bisa kita lihat bagaimana pemerintah bekerja seperti itu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru juga. Pemerintah itu kalau udah tidak sampai target atau apa segala macam kan langsung minta maaf seperti itu. Kemarin viral kepala BNPB berkata bahwa tidak terlalu mengerikan di Medan. Yang mengerikan itu hanya di media sosial seperti itu. Terus ada juga Bahlil misalnya, Menteri SDM bilang koordinasi ke Pak Prabowo sudah 95% Pak katanya untuk pencahayaan, untuk listrik istilahnya. Tapi beberapa video dari influencer, dari aktivis mengatakan sebaliknya. Terus bupati yang salah mengundurkan diri, tiba-tiba di Instagramnya dia umroh. Tanggapan Pak? Nah, kalau masalah statement ini ya yang bilang bahwa tidak terlalu mencekam gitu, itu hanya kata-kata penenang dan karena dia tidak terjun langsung dan dia tidak merasakan langsung di situ. Betul. Nah, terus untuk Pak Bahlil yang mengatakan bahwa listrik itu hidup, ya memang betul hidup saat Prabowo berkunjung. Nah itu. Terus kalau yang masalah umroh kita tidak tahu juga ya, itu kan urusan ibadahnya juga.
tapi kan dia juga udah mengundurkan diri ya. Iya. Nah, jadi dia mengundurkan diri langsung umroh, bisa dianggap bahwa dia udah melepas kewajibannya juga. Iya. Kecuali dia masih berstatus bupati di situ. Terus saat bencana-bencananya dia pergi umroh. Nah itu hal yang tidak wajar sebenarnya. Tapi tetapi kan dia udah melepas jabatan itu. 50-50 lah. Juga tanggapan dari Pak Gubernur Aceh yang mengatakan dengan tegas ya untuk pimpinan daerah ya selagi masih hidup terus bekerja untuk masyarakat, apalagi di saat bencana seperti ini. Di saat ditanya sama wartawan, melihat hari ini saya juga melihat fenomena baru Pak di keterbukaan sosial media ini. Para influencer yang juga aktivis sama-sama membuka mata bahwa bencana ini tidak hanya dirangkum atau konklusinya pada dosa atau takdir Tuhan seperti itu, tapi juga ada kerusakan lingkungan. Nah, sesuai dengan apa kan? Untuk sebelum jauh tanggapan Pak gimana Pak untuk kerusakan lingkungan? Nah sebenarnya untuk kerusakan lingkungan itu memang memiliki dampak besar gitu. Dari lebih ke ini sih, karena sekarang kita berbicara tentang banjir, di situ berhubungan dengan air dan tumbuhan gitu. Nah itu sih Pak sebenarnya kalau untuk masalah awal tentang apa ya, alam lah bahasanya. Oke, saya dapat data Pak. Satu sumber judulnya deforestasi hulu. Nah, kembali kepada deforestasi mengatakan bahwa picu banjir bandang di Sumatera. Saya dapat data juga bahwa ada penambangan di wilayah Sumatera itu sendiri. Pembalakan hutan, kita lihat beritanya, kayu gelondongan. Dari pemerintah mengatakan itu karena banjir, tetapi sudah ada nomornya seperti itu. Deforestasi. Saya juga kemarin melihat majalah koran dari Kompas nggak salah, bagus sekali bagaimana dia melihatkan gambar ilustrasi tentang pohon di Pulau Sumatera yang makin tahun itu makin berkurang. Tanggapan Bapak, apakah iya pasti dampaknya ada ya dengan pohonnya ditebang, juga ada tambang, deforestasi, tanggapan Pak? Oh ya, mungkin ke pohonnya dulu gitu ya. Pohon itu berperan aktif untuk membantu menyerap air, tanahnya juga. Nah, banyak isu tuh bahwa lahan-lahan di Sumatera itu udah banyak berubah dengan pohon kelapa sawit. Nah, sebenarnya kelapa sawit itu masih bisa menyerap air, tapi minim gitu. Iya. Ditambah tanah yang udah ditanami sawit itu memiliki penurunan penyerapan air karena di situ dia udah mengering gitu. Terus untuk tambang ilegal, apalagi janganlah tambang ilegal, tambang yang diresmikan oleh pemerintah pun itu sebenarnya tidak baik. Itu udah terlalu merusak gitu Pak. Indonesia nih kaya boy. Betul. Nah, tapi ndak segitunya juga, manusia itu susah menjaga gitu. Nah, terus seharusnya mereka nih yang kayak pokoknya perusahaan yang resmi gitu, seharusnya itu memberi kompensasi. Kita belakangkanlah dulu perbuatan mereka. Seharusnya mereka itu memberi kompensasi kepada warga yang terkena dampak
nggak tahu lah ya kalau kalkulasi atau apanya itu berapa, akan tetapi itu diwajibkan sebenarnya karena banjir itu terjadi karena keuntungan mereka juga gitu. Ditambah pemerintah juga sebenarnya harus memberi kompensasi kepada masyarakat. Betul. Nah, itu ada yang ngitung tuh sampai bertete karena setiap orang itu bakal mendapatkan berapa juta gitu. Akan tapi itu kan tidak mau dilakukan lagi gitu barang itu. Ya. Banyak juga di Asia Tenggara juga baca supaya di Thailand atau sama di Kamboja nggak salah ya, atau di Filipina itu juga pemerintahnya memberi kompensasi. Di Cina Pak. Di Cina. Tapi di Asia Tenggara juga Pak, saya baca beritanya juga memberi kompensasi. Ada kategori orang yang rumahnya hancur seperti apa, yang hancurnya ringan seperti apa. Tapi kami juga ya sama juga mengharapkan itu juga terjadi gitu di Indonesia seperti itu. Saya dapat data juga Pak, untuk Sumatera Barat Balilnya mencatat hilangnya sekitar 320.000 hektar hutan primer dan total 740.000 hektar tutupan pohon sepanjang 2001 sampai 2004. Saya rasa tanpa melihat data pun, secara kasat mata pun kita sebenarnya paham bahwa memang makin hari makin lama, nggak cuma di Sumatera Pak ya secara spesifik, tetapi di seluruh Indonesia seperti itu. Bagaimana Papua sudah bertahun-tahun tambang di situ. Saya juga dapat data untuk 10 provinsi yang mengalami deforestasi terparah di tahun 2003. Nah, yang saya buat wow dan mencengangkan juga. Yang pertama itu ada Kalimantan Barat, itu provinsi kita. Ada Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Riau, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat. Ada 2 pulau yang memang besar, tidak cuma di Indonesia ya juga, tapi di dunia, yaitu Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Tapi 2 pulau ini tercatat deforestasinya parah seperti itu. Nah, saya juga pas melihat informasi ini juga, karena kalau Papua oke ya, sering ke media kita tahu, tapi di Kalimantan Barat ini juga ternyata separah itu. Tanggapan Pak? Kalau memang di Kalimantan Barat tuh hampir sering kan, saya sering kemana-mana gitu kan. Nah itu memang kalau misalnya dari Pontianak ke daerah sana Bengkayang, daerah Singkawang gitu. Nah itu kita nanti di perjalanan itu bakal banyak melihat sawit sama bukit itu dikeruk. Iya. Itu bakal banyak melihat itu gitu. Nah kalau dari daerah Pontianak ke Sanggau, nah itu bakal sepanjang jalan bakal banyak ini ya, sawit juga sih sebenarnya. Terus yang jalan Simpang Ampar, mau ke Simpang Ampar lah, dari Ambawang ke Simpang Ampar, itu kita nanti bakal melihat banyak tanah yang kosong lah gitu. Apalagi kalau kita kan jalan kayak gini ya, naik turun tuh, pas kita posisi di atas, kita lihat tuh, yang misalnya udah masih ada hutan tuh, di tepi jalan ya gitu, di belakangnya udah sawit semua gitu. Nah itu udah aneh, kok bisa mendapatkan izin? Ya mungkin kan ada keuntungan juga sih. Ya itu kemarin juga saya dapat informasi ya, sosial media sosial TikTok itu tegas juga Ganti Mulyadi mengatakan bahwa ya semua kebijakan sebenarnya harus tunduk dan patuh kepada kebijakan lingkungan. Pemerhati lingkungan seperti apa, dampaknya ke lingkungan seperti apa. Jadi sebagus apapun kebijakan, kalau memang ada dampak lingkungannya, bisa gugur kebijakan itu sebenarnya. Ya, sebenarnya. Itu sebenarnya yang harus dan bijak. Tetapi hari ini kenyataannya berbeda seperti itu.
Ya, kita mau berharap apa sih sama pemerintah sekarang? Oke, jangankan lingkungan yang dipikir, rakyatnya sendiri ya tidak dipikirkan. Jadi tidak bisa berharap lagi sama pemerintah. Kayak misalnya kemarin ada Pandawara itu ini mengusulkan patungan seluruh Indonesia untuk membeli hutan. Oh iya. Nah, ya. di situ kan ada lagi yang menanggapi dari pemerintah bahwa hutan itu tidak bisa diperjualbelikan gitu, tapi bisa dipertambangkan. Nah itu kan aneh gitu. Udahlah salah, masih mau membenarkan diri, susah kayak gitu. Ya. Saya juga melihat bagaimana kaum muda memang responsif dan reaktif, Pak. Berbagai isu ter-up terus di sosial media. Saya melihat aktor-aktor dan tokoh-tokohnya dari yang membantu, yang menyuarakan itu banyak-banyak di kalangan kita, dari kalangan anak muda. Saya melihat semakin keterbukaan lagi ini informasi, semakin mereka terus-terusan kritis terhadap lingkungan sosial, apalagi sedang ada bencana banjir. Mereka mengatakan, ya beberapa tokoh mengatakan ya kami sudah tidak percaya lagi sama pemerintah karena ya bapak misalnya kan beberapa tahun ke depan mungkin sudah wafat, sedangkan kita masih hidup seperti itu. Nah, mereka mendapatkan keuntungan dan segala macam, kita dapat apa seperti itu. Karena memang masalah lingkungan hidup ini bukan masalah jangka pendek, Pak. Tapi ini memang jangka panjang, fundamental dan dasar untuk kehidupan manusia sebenarnya, seperti itu. For information, dari HMI Cabang Pontianak sudah menggalang dana, alhamdulillah dari PTKP 3 hari dapatlah 6 juta sekian. Saya salurkan batas Mbak. Alhamdulillah kita juga ikut terus ingin berkontribusi, ada sumbangsi untuk teman-teman kita di Sumatera seperti itu. Mungkin terakhir Pak, sebagai harapan anak muda seperti apa melihat keadaan kita sekarang, negara, lingkungan seperti itu, bahasanya deforestasi, responsif dari pemerintah seperti apa, Pak? Oke. Sebenarnya kayak gini ya. Kita sebenarnya sebagai pemuda itu bisa bergerak gitu, untuk melakukan go green, penanaman pohon ulang gitu. Akan tetapi kan kita juga butuh support dari pemerintah. Tapi di sini untuk sekarang gitu, untuk sekarang giringan media itu pemerintah itu udah tidak peduli gitu dengan masyarakat, dengan lingkungan. Yang mereka pedulikan yaitu keuntungan untuk keuntungan pribadinya gitu. Nah terus kita sebagai anak muda, apalagi kader HMI ya, kita tetap harus menyuarakan kebenaran, karena kalau tidak ada yang menyuarakan kebenaran, maka pemerintah yang melakukan salah itu merasa benar gitu. Betul. Nah, harus ada kritikan di situ. Mumpung belum ada yang namanya aturan dari presiden kita untuk membungkam ya seperti masa Orde Baru lah gitu. Ya, kita sebagai anak muda itu harus ya terus selalu peduli lah gitu dengan lingkungan. Setidaknya dengan hal-hal kecil dulu. Kita jangan buang sampah sembarangan. Ya, betul. Itu juga poin penting gitu. Karena banyak di tempat-tempat wisata anak muda tuh habis beli makanan ditinggal gitu barang itu. Kan itu parah gitu. Sebagai anak muda loh, otaknya di mana gitu. Ya. Nah, itu ya sih Pak. Gitu Pak, untuk episode kali ini, episode pertama perdana podcast Ngopi Bareng HMI, nge-HMI. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Kamar berjejer
teruji berpenghuni bersafari berbagai fauna flora kerasukan freon di ruko toko bunga. Bang Ali industri teknologi etnografi produksi menggurui penghuni asli. Berbicara cepat bilang haram, kearifan lokal yang dibuka. Tuli pada yang